Selamat pagi teman-teman satu aspal se-Indonesia. Selamat pagi untuk semua kalian yang selalu semangat ngebit di Gojek. Yuk, hari ini 26 Oktober 2022. Orderan pertama nih masuk di jam 9.45 ya, atau 45 menit setelah go online. Hari ini gue mulai jam 9. Nih orang minta dijemput di Indomaret. Nih Indomaretnya ya, gue cari dulu customernya dan supaya bisa langsung jalan segera diantar dan masuk order berikutnya. Gaspol terus, semangat! Baik teman-teman, puji Tuhan ya, syukur alhamdulillah gue udah sampai nih di Alfamart ya. Itu customer gue yang tadi pakai baju hijau ya, jalan nih. Sekarang dia lagi di ATM BCA kalau kelihatan. Ini Alfamart seberangnya perumahan Bekasi Elok ya. Gue selesaiin orderannya, dapat GoPay 10.400 ya, bintang 5 buat customer. Aplikasinya juga tentu oke banget. Dan kita balik lagi ke rumah. Kita tungguin aja di rumah dah. Kita kuat-kuatan online sama Gojek. Baik teman-teman, puji Tuhan ya, syukur alhamdulillah akhirnya masuk orderan. Sekarang di jam 16.20 ya, ini gue langsung OTW aja GoFood. Akhirnya setelah 6 jam ya, kurang lebih 6,5 jam, hampir 6,5 jam tadi pagi. Terakhir jam 9.55 gue nyelesain orderan, sekarang baru masuk lagi. Oke yuk, gue percepat dulu untuk menuju restorannya ya, biar langsung OTW nanti. Kalau udah ditungguin driver kan agak cepet gitu nyiapinnya. Baik teman-teman, puji Tuhan ya, syukur alhamdulillah udah gue anter pesanannya. Ini gue udah langsung OTW keluar aja, karena tadi memang udah ditungguin ya ketoprak itu. Begitu gue datang langsung, "Mas, ketoprak ya?" Ya kan, gue nggak sempet ngeluarin kamera gitu ya, repot. Ya udah, gue selesaiin dulu orderannya. Dapat tunai 25.940 ya, 26.000 lah. Ini dibayarnya juga 26.000 pas, bintang 5 aja buat customernya langsung ya. Aplikasi oke banget, nggak ada. Kita OTW langsung. Tadi gue lihat performa gue 67% ya. Aduh, berarti ada satu yang lolos. Mungkin tadi ketika gue tidur ada yang lolos, tapi anehnya notifikasinya nggak ada ya. Padahal seharusnya kalau ada yang lolos tuh notifikasinya ada di situ ya, di jam berapa masuk orderan. Yaudah, nggak jadi masalah. Di sini kalian bisa lihat cuacanya cukup cerah, ada matahari ya setelah beberapa hari kurang matahari di sore hari. Moga-moga diberi kelancaran bisa masuk order segera ya, amin. Baik teman-teman, puji Tuhan ya, syukur alhamdulillah akhirnya sekarang nih masuk orderan lagi di jam 17.10 ya. Mungkin kurang lebih 20 menit apa 30 menit gitu ya tadi setelah drop GoFood. Ini arahnya ke Bintara ya, mendekati Pulau Gebang. Jadi cukup bagus juga ya lokasinya. Habis itu kita bisa langsung sodok ke Jakarta ya. Kayak gue akan main di Jakarta sampai malam. Gue masih penasaran ya sama Jakarta, kenapa gue kayak dimusuhin gitu ya, nggak dapat orderan. Moga-moga hari ini awal dari kebangkitan ya, untuk kenaikan akun lagi yang berikutnya, supaya kita bisa terus membangun dan memupuk fondasi akun Gojek kita menjadi lebih baik lagi. Yuk semangat, jangan goyah sedikit pun terhadap aplikasi lain. Kita tetap fokus terhadap pertarungan ini. Hajar terus, gaspol. Oke, baik teman-teman, puji Tuhan ya, syukur alhamdulillah gue udah sampai di Bintara Jaya ya, Pondok Kelapa. Tadi customer gue yang di rumahnya warna hijau, gue langsung OTW aja Balkan. Gue selesaiin ya orderannya, dapat tunai 46.500, dibayarnya 55 ya. Alhamdulillah banget, lebihnya cukup banyak, bintang 5 buat customernya tentu. Aplikasi oke banget ya Gojek. Baik teman-teman, puji Tuhan ya, syukur alhamdulillah sekarang kita kembali ngebit lagi. Sekarang di jam 20.13 ya, atau 2 jam setelah gua ngedrop tadi di Bintara Jaya. Ini posisi gue di Satrio ya, di depan Mall Ambassador. Nih gue masuk di kawasan perkantoran Mega Kuningan. Kurang lebih sih gue di sini udah 1,5 jam ya, karena tadi setelah gua ngedrop itu gue langsung sodok aja ke depan ke sini. Masih macet-macetan ya, jamnya jam sejam lonjakan gitu, tapi gue nggak masuk juga. Ini sekarang gue masuk 1 kilometer doang.
Yaudah, gue OTW dulu. Ini dari World Capital Tower tadi ya, nih gedung baru di dalam kawasan Mega Kuningan ini. Moga-moga masih bisa lah ya, ada harapan untuk dapat orderan berikutnya lagi dan agak lebih banyak, itu 9 lah kalau bisa nih Jack untuk hari ini. Puji Tuhan teman-teman semua, syukur pada Allah, alhamdulillah ya, gue udah sampai nih di halte BPJS Jam Sostek ya, tuh customer gue yang lagi naik ya, pakai celana panjang hitam, baju batik, bawa tas ransel hitam. Oke, di sini jalanan terpantau ramai lancar. Gue selesaiin dulu orderannya ya. Dapat GoPay 10.400, tentu bintang 5 buat customer. Aplikasinya juga oke banget. Ya, moga-moga bisa kita masuk orderannya, Jack. Amin. Yo, baik teman-teman, puji Tuhan ya, syukur alhamdulillah masuk orderan yang kelima sekarang, ngambilnya di halte bus Patra ya. Kita lewat sini aja. Ini sekarang di jam 22.52 ya, atau kurang lebih 2,5 jam ya. Tadi kayaknya gue terakhir di jam 22:22an lah. Ya udah, kita percepat dulu, mungkin nanti masih bisa dibagi satu lagi, kalau enggak ya udah nih kayaknya 5 trip aja ya. Mau gimana lagi, kita pasrah, yang penting kita udah berusaha ke Jakarta untuk mencari orderan supaya ya gimana ya, kapan ada peningkatannya gue juga nggak tahu, semoga bisa segera ya. Baik teman-teman, puji Tuhan ya, syukur alhamdulillah kita udah sampai di Alfa Midi. Itu customer gue yang pakai baju putih biru garis-garis bawa tas merah. Nih Alfa Midinya kalau kelihatan. Gue selesaiin ya orderannya, dapat GoPay 10.400 bintang 5 buat customer. Aplikasinya oke banget. Kita balik badan, balik arah, masuk lagi aja ke Mega Kuningan tadi ya. Masih banyak sih orderan di sini. Gue juga dari tadi nongkrong di sekitar situ, pada tatet-tatet. Ya mau gimana lagi, namanya akun lagi nggak diakui ya. Kita satu-satunya cara adalah terus online dan terus online, menantikan kapan itu momen kembalinya orderan ya. Kita tunggu aja. Yuk, baik teman-teman, puji Tuhan alhamdulillah ya, masuk orderan lagi nih di jam 23.55 ya, atau kurang lebih hampir 1 jam lah, sekitar 50 menit. Sekarang orderannya GoFood lagi, kebab Baba Raffi ya, deket aja nggak apa-apa, gue ladenin. Langsung aja kita OTW ya buat jemput makanannya. Kalau kebab ya cepet, moga-moga bisa juga cepet ya. Ini orderan terakhir untuk di hari ini ya teman-teman. Baik teman-teman, puji Tuhan ya, syukur alhamdulillah. Gue udah antar tadi customer gue yang gue videoin tadi ya di beberapa detik pertama. Ini di An Hotel. Langsung aja ya orderannya gue selesaiin. Dapat tunai 31 ya. Dibayarnya 40.000 bintang 5 tentu buat customernya. Di sini bisa dilihat orderannya jam 23.39, tapi baru masuk ke gue jam 23.55. Entah maksudnya bagaimana ya Jack pakai acara delay, apakah itu buangan dari driver lain, gue juga nggak tahu. Penghasilan hari ini ya 12.800 ditambah kemarin 7.200, jadi totalnya 90.000. Makin menurun aja ya, dapat cuma 6 orderan, kemarin 8 ya. Kita nggak tahu untuk hari ini di tanggal 27 nanti dapatnya berapa. Kita lihat aja ya, disaksikan untuk live ngebit di hari berikutnya. Nah, baik, itu dia tadi teman-teman perjalanan ngebit gue yang begitu panjang ya, dalam waktu 15 jam. Luar biasa banget di hari Rabu itu ya, di tanggal 26 Oktober 2022. Luar biasa banget. Gue merasakan bahwa itu benar-benar akun gue berada di titik yang paling rendah banget dalam mungkin 2 tahun terakhir ya. Bahkan waktu pandemi COVID pun nggak sampai sesulit itu ya. 15 jam online itu ketika COVID dapatnya lebih itu dari 6 gitu. Tapi kemarin gue benar-benar merasakan itu luar biasa banget, benar-benar sulit ya kan. Terima kasih buat Bang Pandi, Bang Mugi, dan Bang Yunus
yang tentunya menemani gue di hari itu ya, luar biasa banget gitu kan. Teman-teman gue datang memberikan support dan dukungan, nungguin gue sampai gue dapat orderan. Bahkan gue ngantar orderannya, gue balik lagi masih ditungguin juga ya sampai jam 12 malam ya, tentunya sampai jam 00. Nah setelah itu gue memutuskan untuk ngalong ya, untuk ngalong 24 jam ya. Bagaimana videonya kalian bisa saksikan besok. Yang pasti ada peningkatan yang cukup lumayan ya, signifikan lah, tapi nggak signifikan banget itu enggak, tapi yang pasti peningkatannya itu sangat-sangat baik ya. Moga-moga itu membuka awal kembalinya akun gua dan fondasi yang kuat yang udah dibangun dalam lebih kurang 1 minggu ini. Nah, dalam kesempatan ini gua akan bercerita kepada kalian ya, bahwa kenapa sih gue tuh online sebegitu panjangnya gitu kan, sebegitu lamanya gitu ya kan. Karena memang hanya itu satu-satunya cara gitu ya kan, satu-satunya cara supaya lu dapat orderan ya lu harus online lebih lama gitu ya kan, dibanding teman-teman lu. Ya kalau 15 jam menurut gue ada mungkin orang yang bisa online 15 jam juga sama seperti gue. Makanya di next video besok kalian bisa saksikan itu online-nya 24 jam gitu. Jadi kan nggak banyak orang yang akan benar-benar 24 jam. Itu 24 jam aplikasinya benar-benar dinyalain. Ya ketika delay ya mau nggak mau kita istirahat tidur gitu kan, kita mau ngapain lagi gitu. Jadi sugesti-sugesti, mitos-mitos, tips-tips, trik-trik itu udah nggak ada gitu ya kan. Itu udah nggak berlaku. Mulai dari hapus data, force stop, goyang-goyangin map begini, itu udah nggak berlaku semuanya teman-teman. Sama sekali itu nggak berlaku. Kenapa? Ya itu kalian bisa lihat di video tadi. Gue udah datang ke tengah kota ya, itu ibaratnya tengah kota Jakarta yang bongkaran ya kan, bongkaran mall, bongkaran kantor. Orderannya pun susah gitu ya kan. Itu secara logika itu orderan banyak karena kiri kanan gue itu ya tatet natnet masuk terus gitu ya kan, baik layanan apapun. Sementara gue sama sekali nggak dilirik gitu ya kan. Nah dalam ngebit itu buat gue ya, gue baru inget ada yang komen ya untuk gue menerapkan pola segitiga emas. Apaan gitu segitiga emas ya kan, tepung terigu gitu, segitiga biru ya gue tahu gitu. Tapi oke lah, segitiga ya. Nah menurut gue segitiga versi gue ya beda lagi. Memang dalam ngebit itu ada 3 elemen penting yang tidak bisa pincang ya. Semuanya harus on point semua. 3 itu adalah badan ya kan, menyangkut jiwa dan raga, kendaraan, juga perangkat handphone. 3-tiganya ini harus on point, harus dalam kondisi yang baik lah katakanlah, nggak usah sangat baik, semuanya harus baik atau B gitu untuk mendapatkan hasil yang ya sesuai standarnya aja, sesuai standar rame. Orderan di Jabodetabek itu berapa sih, misalnya sesuai 300.000 ya berarti 3-tiganya harus B semua, harus baik gitu ya kan. Nah, yang pertama badan. Tentu kalau badan kita nggak sehat atau ada gangguan ya tentu nggak bisa juga ya dapat hasil maksimal. Nah untuk teman-teman yang menyaksikan video ini yang memang cukup tahu gue ya pasti tahu lah ya kan kondisinya seperti apa gitu. Nggak perlu gue jelaskan di sini karena gue orangnya nggak suka bercerita tentang sesuatu yang kurang baik atau sesuatu yang menyedihkan gitu, atau nanti gue dipikirnya mengais iba gitu ya kan, mengais iba, mengharapkan belas kasihan. Enggak, gue akan selalu senantiasa mewartakan kabar baik, kabar sukacita yang hebat-hebat ya kan, yang luar biasa. Sekalipun itu sombong, kesombongan nggak apa-apa kan. Kemarin katanya gue sombong ya, baru gacor sedikit aja musiman ya. Ya itu terserah kalian sih, kalian yang menilai ya, karena kalian nggak tahu bagaimana gue gitu kan. Kalau orang-orang yang memang benar-benar mengenal gue ya sangat tahu dan paham gue itu bagaimana gitu. Yang kedua, masalah kendaraan ya kan, tadi
tadi gue bilang kendaraan. Pernah lah pasti kalian mengalami, wah kendaraannya begini, begitu, nggak enak, apa segala macem. Itu akan mempengaruhi, itu kan mempengaruhi apa? Mempengaruhi ke pikiran kita, ke akun kita juga akhirnya kan, dari gangguan motor kena ke pikiran kita, kena mental, akhirnya harus ini, gerasa gerusu dan lain-lain gitu kan. Ketenangan dan kesabaran itu sangat diperlukan gitu ya kan. Dan berikutnya yang terakhir adalah masalah handphone ya, dimana Gojek juga udah menyebutkan klasifikasinya bahwa Android versi sekian itu udah nggak bisa, harus Android lebih sekian gitu. Jadi akan beda, orang yang pakai handphone RAM-nya 2 dengan yang RAM-nya 8 itu akan berbeda. Maksud gua berbeda bukan masuk ordernya lebih cepat ya, tapi ketika masuk orderan itu yang RAM-nya 8 tuh akan dengan enak dan nyaman untuk melihatnya. Ya, gue bukan mau sombong ya, contohnya kayak gue lah, gue contohin aja. Gue bisa membuat video sambil merecord orderan. Itu karena apa? Karena handphonenya RAM-nya 8, bagus, mumpuni. Coba bayangkan kalau pakai RAM-nya 2, itu mustahil. Gak akan bisa. Bukan gue mau merendahkan orang ya, gak. Jadi itu yang bisa gue sampaikan. Oh, ada lagi deh, satu lagi. Nah, tadi kenapa gue online itu panjang ya? Karena 3 elemen tadi juga begini. Kita semua pernah menjadi seorang anak. Atau mungkin hari ini beberapa di antara kita ada yang udah menjadi bapak atau menjadi orang tua, akhirnya kita punya anak. Nah, biasanya si anak itu menginginkan sesuatu. Menginginkan apapun lah, pokoknya menginginkan sesuatu dan akan mengatakan kepada orang tuanya, pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Nah, si orang tuanya ini dia kan akan memilah-milah, ya kan, apakah itu baik atau enggak, atau cukup atau enggak dananya, keuangannya gitu kan. Nah, begitulah juga perilaku kita terhadap aplikasi Gojek gitu ya kan. Kita butuh orderan, kita butuh rezeki, kita butuh penghasilan dari orderan tersebut. Nah, bagaimana caranya? Ya tentunya kita harus terus online. Artinya dengan online itu secara tidak langsung kita meminta orderan dengan usaha kita, yaitu online. Bukannya dengan buat laporan di halaman bantuan, hapus cache, hapus data, force stop, uninstall, install lagi, apa goyang-goyangin GPS, kalibrasi, itu sama sekali nggak berpengaruh gitu. Karena ada temen gue yang GPS-nya abu-abu, bahkan dia mau share log aja itu nggak bisa, karena ya memang GPS-nya error. Tapi orderan ya akan tetap terus masuk gitu, karena kualitas akunnya gitu ya, dimana semua butuh pengorbanan lah pada intinya di situ. Dan terakhir, ada sebuah kalimat dari kata orang bijak. Jika kamu ingin berjalan cepat, berjalanlah sendiri. Bahkan kamu akan bisa berlari. Tapi jika kamu ingin berjalan bersama, maka berjalanlah sewajarnya. Apa artinya? Ya kalau kita mau dapat penghasilan yang besar, ya kita harus berjalan sendiri dengan cepat, tanpa mempedulikan yang lain. Yang lain itu siapa? Ya tentu pertama adalah keluarga kita, anak istri kita nggak usah kita peduliin, ngapain gitu ya kan. Yang penting kita duit gitu ya kan, intinya pulang bawa duit, gitu ya kan. Tapi kalau orang yang mau berjalan bersama-sama, memiliki quality time yang bagus, komunikasi yang baik, ya kan, ya pasti akan memilih berjalan yang bersama-sama, berjalan seadanya, ala kadarnya gitu kan, kalau bahasa yang gue bilang. Ya udah itu aja ya, gue jadi kebanyakan ngomong karena akunnya orderannya cuma dapat 6 ya. Tapi 1 kali 24 jam online yang video besok itu ada sebuah kemajuan yang cukup luar biasa. Kalimat penutup terakhir adalah ya pengulangan aja sih. Di tengah berbagai macam kesulitan dan tantangan pada saat ini, ketika kegelapan lebih pekat daripada cahaya terang, ketika kejahatan lebih kuat daripada perbuatan kebaikan, keutamaan
harapan menjadi sangat penting. Harapan akan membawa kita, membebaskan kita dari rasa iri hati, patah hati, sakit hati, bahkan putus asa. Nyalakanlah harapanmu. Untuk itu, berdirilah teguh. Dan janganlah goyah, giatlah selalu dalam bekerja, mengupayakan apa yang kalian inginkan dan juga cita-citakan. Lalu tunjukkan pada dunia bahwa kalian mampu. Begitulah Gojek, pasti ada jalan.